lisan yafqahu qawli. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dan ana enggak ada capek-capeknya buat mengingatkan antum murojaah dan murojaah, karena kita termasuk ngambilnya cepat ini. Walaupun kita termasuk mungkin antum baca dulu, terjemahkan dulu jadi lambat, tapi karena waktunya kita banyak dari jam 7:30 sampai menjelang zuhur, jadi banyak yang kita ambil. Karena banyak yang kita ambil, maka banyak juga yang harus antum murojaah. Paham insyaallah? Paham ya? Di murojaah, dimungkinkan langsung, jangan nunggu nanti mau ulangan. Di sini berkata pensyarah hafizallahu taala, fa'ammal khafdu, yang definisi-definisi itu dihafal dia. Fa lughatan diddul irtifa'i wa huwa tasaffulu. Wastilahan huwal kasratu allati tahdutsu inda dukhuli amilil khafdi aw ma naba anha. Tanda yang pertama yaitu fa'ammal khafdu, adapun khafat, fahuwa lughatan, maka dia definisinya secara bahasa adalah diddul irtifa', lawan dari menaik. Apa lawan dari menaik? Wahuwa tasaffulu, dan dia adalah merendah. Jadi kalau orang Arab ngomong khafat bukan berarti kasroh. Berarti apa maknanya? Merendah. Mungkin antum sering mendengar khafid sautak. Khafid sautak, rendahkan suaramu. Jadi bukan dikasrohkan suaramu, semua, enggak. Jangan salah paham. Oleh karena itu penting kita tahu juga definisi secara bahasa. Rendahkan, ya, khafid. Karena khafat secara bahasa adalah diddul irtifa'i wa huwa tasafful, lawan dari menaik dan dia adalah merendah. Wastilahan, dan secara istilah, huwal kasratul lati tahdutsu inda dukhuli amilil khafdi aw ma naba anha. Dia adalah kasroh, karena yang biasanya yang paling banyak dari khafat apa? Kasroh. Tapi kita udah tahu ya, nggak semuanya kasroh kan? Ada yang ya, ada yang fathah. Dia adalah kasroh allati tahdutsu, yang kasroh itu terjadi, dapat terjadi, kasroh itu terjadi inda dukhuli amilil khafdi, inda, ketika, dukhuli, masuknya, amil khafat. Jadi kasroh itu terjadi ketika masuknya amil khafat. Apa aja? Mudhof, gulamu, zaidin. Zaidin kasroh, benar bukan? Kenapa dia kasroh? Karena dia mudhof ilaih. Marartu bi zaidin ala zaidin. Zaidin kasroh, kenapa? Karena ada huruf jar. Itulah amil. Amil itu pengaruh. Jadi khafat dia adalah kasroh yang terjadi ketika masuknya amil khafat, ketika masuknya pengaruh yang mempengaruhi menjadi khafat. Dan tadi kita sudah sampaikan seperti mudhof, gulamu zaidin, zaidin majrur disebabkan oleh mudhof karena dia mudhof ilaih. Ala zaidin, zaidin majrur khafat karena dia amilnya apa? Huruf jar, itu amil. Jadi khafat secara istilah dia adalah kasroh yang terjadi ketika masuknya amil khafat, pengaruh yang menjadikan khafat. Lihat, perhatikan ini. Aumana ba'anha, atau apa-apa yang menggantikan darinya. Ha itu kembali kemana? Ahsan kasrah.
Jadi khafat dia adalah kasroh. Perhatikan itu kembali ke kasroh ya. Dia adalah kasroh yang terjadi ketika masuknya amil khafat atau apa-apa yang menggantikan kasroh. Jadi nggak cuman kasroh doang khafat tuh. Ada juga yang menggantikan kasroh. Kasroh muqaddarah. Ya. Kalau musanna kan ya. Kalau jamak mudzakkar salim ya. Kemudian apa lagi? Asmaul khamsah apa? Ya. Mamnu minas sorfi apa? Fathah. Itulah khafat. Kasroh atau yang menggantikan kasroh. Dan itu terjadi ketika masuknya amil khafat. Itu terjadi ketika masuknya amil khafat. Huwal kasratul lati tahdutsu inda dukhuli amilil khafdi aw ma naba anha. Dia adalah kasrah yang terjadi ketika masuknya amil khafat atau yang menggantikan kasrah. Wa dzalika nahwu kasratud dali min Zaidin fi qaulika marartu bi Zaidin. Wa dzalika, dan demikian itu contohnya, contoh kata yang dia khafat maka dihukumi isim. Kasrohnya pada dal dari kata Zaid. Kasrohnya dal dari kata Zaid. Zaidin, dalnya kasroh. Itu maksudnya. Kasrohtu dal, kasrohnya dal dari kata Zaid. Fi qaulika, pada perkataanmu, marartu bi Zaidin. Zaidin, kasroh. Dalnya, khafat dia. Maka apa? Fa Zaidin ismun. Zaid adalah isim. Bidalili wujudil kasrati fi akhirih, dengan dalil adanya kasroh pada akhirnya. Berarti dia isim karena menerima khafat, adanya kasroh pada akhirnya. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, aw wa mithlihi qaulihi ta'ala, dan semisalnya firman Allah Ta'ala. Tapi di situ lebih cocoknya wa mithluhu ya. Waw istinafiyah, ya, wa mithluhu. Waw istinafiyah wa mithluhu. Dan semisalnya firman Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya itu isim. Tandanya apa? Khafat. Bismi, ismi, isim. Ya ismi, ya isim. Karena dia khafat. Allahi isim. Karena dia khafat. Ar-Rahmani isim. Karena dia khafat. Rahimi isim. Karena dia khafat. Fakullun minasmi walafdil jalalati Allahi warrahmani warrahimi asma'un. Maka setiap dari ismi dan lafzul jalalah Allah dan ar-Rahman dan Rahim adalah isim. Dalilnya apa? Tandanya apa? Bidalili wujudil kasrati fi akhiriha. Dengan dalil adanya kasroh pada akhirnya. Berarti dia menerima kasroh. Ada kasroh. Khafat. Maka dia isim. Tanbihun. Pemberitahuan. Faidah ini. Al-khafdu ibaratul kufiyina. Lihat bagaimana bacanya. Kufiyina. Kufiyina. Ya yang pertama tasydid. Kufiyina. Ya yang pertama tasydid. Wal jarru ibaratul basriyina. Juga ya yang pertama tasydid. Wahuma bima'na wahidin. Khafat ibaratul kufiyin. Khafat adalah ungkapannya para ulama Kufah. Wal jar ibaratul basriyin, dan jar adalah ungkapan para ulama Basra, dan keduanya bimakna wahid, bermakna satu, sama. Ya kalau ibarat kita lah ya. Makan ungkapannya orang Indonesia. Madang ungkapannya orang Jawa. Maksudnya sama itu. Sama-sama makan. Ini juga sama, khafat jar maksudnya sama. Ya berarti isim, khafatnya, jarnya, kasrah. Ada juga ya dan semisalnya. Oke, jadi kalau Anda menjumpai kata dia khafat atau jar, maka kata tersebut apa? Isim. Kita hukumi dia isim. Atau bisa khafat, kita hukumi dia isim. Au kanat taqbaluha. Wa amma tanwinu, ini tanda yang kedua. Adapun tanwin, fahuwa lughatan at-taswitu, maka dia definisinya secara bahasa adalah at-taswit, bersuara. Wa minhu qauluhum, dan darinya perkataan mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang Arab. Wa minhu qauluhum, dan darinya perkataan mereka yaitu orang-orang Arab. Jadi kalau orang Arab ngomong nawwana ta'iru,
burung itu bertanwin, maksudnya apa? Idza sawwata, apabila dia bersuara. Ya, jadi orang Arab ngomong tanwin itu bukan tanwin, maksudnya apa? Bersuara. Itu secara bahasa, dihafal. Lughatan at-taswid. Wastilahan, dan secara istilah. Ini juga dihafal nih walaupun panjang. Stabilo. Nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufariquhu fil khatti istighna'an anha bitikrari syakrati inda dhabti bil qalami. Perhatikan definisi ini, kalau antum paham, Masya Allah, ini sangat membantu nanti ketika antum mempelajari ilmu-ilmu yang lebih tinggi, kitab-kitab yang lebih tinggi. Karena ada banyak materi, terlebih lagi dalam shorof, dan itu sangat berkaitan dengan ini, tanwin yang definisi secara istilah. Secara istilah dia adalah nun zaidah, tambahan, sakinatun, sukun. Jadi pada asalnya tanwin itu berupa nun tambahan sukun. Nun tambahan sukun itu pada asalnya. Dan nun tambahan sukun ini talhaqu akhiral ismi fil lafzi, talhaqu mengikuti akhir isim fil lafzi, di dalam lafaz. Coba kalau antum melafadzkan kata yang bertanwin, ada nun sukunnya gak? Ada gak? Ada. Lafaz dilafadzkan Zaidun, ada nun sukunnya gak? Ada. Baitun, ada nun sukunnya gak? Ada. Ainun, ada nun sukunnya gak? Jadi tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang mengikuti akhir isim di dalam lafaz. Jadi ketika antum lafadzkan itu, kalau yang bertanwin ada nun sukunnya. Zaidun, ada nun sukunnya. Baitun, ada nun sukunnya, karena dia adalah nun sukun tambahan mengikuti akhir isim pada pelafatannya. Tapi lihat, wa tufariquhu fil khatti, wa tufariquhu, dan memisahkan dengan isim nun itu fil khatti, dalam tulisan. Jadi dalam tulisan nunnya tidak ada. Nunnya memisahkan diri dengan isim di dalam tulisan. Tufariquhu, lihat di sini. Tufariquhu, lihat. Fi'il mudhari, fa'ilnya mana? Domir, mustatir, takdirnya iya. Kembali ke mana? Nun. Jadi nunnya memisahkan hu, kembali ke isim. Nunnya memisahkan dengan isim dalam tulisan. Oleh karena itu ketika antum nulis nggak ada nunnya, karena memang nunnya itu sudah memisahkan diri dengan isim ketika dalam tulisan. Paham nggak? Ana ulang. Secara istilah, tanwin adalah nun sukun tambahan. Dan nun sukun tambahan ini mengikuti akhir isim dalam sisi lafaz. Tapi memisahkan dengan isim dalam tulisan. Jadi nun sukun tambahan ini hanya ada ketika dilafadzkan. Dalam tulisan nggak ada nun sukun tambahannya. Lalu diganti dengan apa nun sukun tambahannya dalam tulisan? Lihat. Istighna'an anha bitikrari syaklati inda dhabti bil qalami. Istighna'an, karena mencukupi. Anha, darinya, dari nun tersebut, bitikrari syaklati, dengan pengulangan harokat. Inda dhabti bil qalami, ketika dhabti menulis bil qalami dengan pena. Jadi tanwin adalah nun sukun tambahan. Lihat, perhatikan ya, ulang. Dan nun sukun tambahan itu adanya dalam sisi lafaz, mengikuti akhir isim ketika dilafadzkan. Zaidun, ada nun sukun tambahannya kalau dilafadzkan. Kitabun, ada nun sukun tambahnya kan di akhirnya kalau kita lafadzkan.
Tapi wa tufariquhu fil khatti, nun tersebut memisahkan diri dengan isim dalam tulisan, nggak ada dalam tulisan nun sukun tambahannya. Kenapa? Istighnaan, karena mencukupi dari nun sukun tersebut dengan pengulangan harokat. Jadi daripada nulis nun sukun tambahan, lebih baik dengan diulangkan harokatnya. Doma jadi doma lagi, doma tain. Fathah, fathah lagi, fathah tain. Kasroh, diulang lagi, kasroh tain. Jadi nun sukun tambahnya itu dipisahkan, diganti. Nun sukun tambahnya itu dihapus, diganti dengan pengulangan harokat inda dhabti bil qalam, ketika menulis dengan pena. Jadi domanya dua, yang kita kenal dengan doma tain. Doma tain kan itu musanna, dua doma. Fathah tain kan musanna, dua fathah. Kasroh tain kan musanna kan, dua kasroh. Contohnya lihat di situ, Khalidin, tanwin. Ketika antum mengucapkan Khalidin, ada nun sukun tambahannya ketika mengucapkan. Tapi ketika tulisan nggak ada nun sukun tambahannya, dibuang, memisahkan diri dia, diganti dengan pengulangan harokat Khalidin. Ada dua kasroh, kasrotain, warajulin, wayadin, wa muslimatin, wa hinaidin, wa sahin. Wa nahu dzalik, dan semisal itu. Perhatikan. Tapi ini nggak anak sampaikan di sini ya. Ini di sini pensyarah memberikan contoh Khalidin, rojulin, yadin, muslimatin, hinaidin, sahin, itu ada faidah tersirat. Dan nanti antum dapatkan itu di Syarah Ibn Aqil. Bahwasanya tanwin ada 10 jenis. Dengan contoh-contoh ini. Ini Khalidin tanwinnya ini jenisnya, rojulin tanwinnya ini jenisnya, yadin tanwinnya ini jenisnya, muslimatin, hinaidin, sahin, semua total 10. Jadi Khalidin dengan rojulin sama-sama tanwin, tapi jenis tanwinnya beda. Sama yadin sama-sama tanwin, tapi jenis tanwinnya beda. Muslimatin, hinaidin, sahin, sama-sama tanwin, tapi jenis tanwinnya beda. Total tanwin jenisnya 10. Nanti masih jauh Syarah Ibn Aqil. Sabar. Dan antum tumbuhkan lagi semangat. Ya. Abdul Alim, semangat. Lihat, nahu Khalidin wa rajulin wa yadin wa muslimatin wa hinaidin wa sahin. Wa nahu dzalik, dan semisal itu. Fahadhil kalimatu wa nahuha asmaun. Fahadhil kalimatu, dan kata-kata ini Khalidin, rajulin, yadin, muslimatin, hinaidin, wasahin, wa nahuha, dan semisalnya dia adalah isim bidalili wujudi tanwini fi akhiriha, dengan dalil adanya tanwin pada akhirnya. Paham insyaallah? Perhatikan ini. Sekarang udah mulai masuk ke perincian definisi dari nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufariquhu fil khatti istighnaan anha bi tikrari syaklati inda dhabti bil qalam. Perhatikan. Wa ma'na talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufariquhu fil khatti. Tadi walaupun dia jelaskan. Dan makna talhaqu akhiral ismi, makna nun kan talhaqu fil mudhari, failnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya hiya. Kembali ke mana? Nun. Ya. Nun mengikuti akhir isim fil lafzi, dalam lafaz. Wa tufariqu fil khatti, dan memisahkan diri dengan isim dalam tulisan. Apa maknanya? Lihat. Anna hadhihi nuna yuntaqu biha inda waslil kalami. Maknanya adalah nun mengikuti akhir isim dalam lafaz, yaitu anna hadhihin nuna, bahwa nun ini yuntok, diungkapkan, diucapkan biha dengannya inda waslil kalam, ketika menyambung kalam, menyampaikan kalimat. Jadi ketika antum menyampaikan kalimat atau menyambung lebih tepatnya ya, ketika menyambung kalimat itu nunnya diucapkan, lihat fil lafzi, malfuz, dilafatkan. Nun itu yuntok, diucapkan ketika menyambung kalam. Qalamu zaid zahaba zaidun ila suq, dilanjutkan kan? Tapi kalau antum berhenti itu kan enggak tanwin.
Zahaba Zaid. Antum begitu gak kalau baca Quran? Ana tanya. Kalau ada tanwin, tanwinnya dibaca gak? Enggak, bentar. Antum kalau lagi baca Al-Quran ada tanwin, kemudian dilanjutkan bacaannya, tanwinnya dibaca gak? Dibaca. Tapi kalau berhenti, tanwinnya dibaca gak? Enggak, kan jadi sukun, bener gak? Idza jaa nasr. Bener gak? Sukun. Tapi kalau dia dilanjutkan, dibaca tanwin. Itu maksudnya inda waslil kalam. Ketika melanjutkan kalimat. Mudahnya udahlah, nunnya itu diucapkan ketika dalam menyampaikan kalimat, dah itu mudahnya. Tapi kalau lebih detail lagi, itu maksudnya wasli ketika melanjutkan kalam. Jadi kalau berhenti, tanwinnya nggak diucapkan karena dia sukun, jadinya waqaf kalau dalam bahasa tahsinnya. Waqaf. Wala tuktabu fil khatti, dan tidak ditulis dalam khat nunnya. Taqulu jaa Khalidun wa ra'aitu Khalidan. Kalau antum lanjut ini ditanwin dia. Kalau dilafatkan ya, ketika dilanjut ditanwin jaa Khalidun, ra'aitu Khalidan. Tapi kalau berhenti disukun jaa Khalid. Ra'aitu Khalida. Benar enggak? Marartu bi Khalid. Kalau baca Quran gitu kan? Tapi kalau dilanjut ditanwin, itu maksudnya inda waslil kalam. Jaa Khalidun. Ketika dilafatkan dan dilanjutkan dia, ketika dilafatkan dan dilanjutkan ada nun sukun tambahannya. Tapi ketika ditulis nggak ada, diganti dengan pengulangan harokat. Wa ra'aitu Khalidan pun sama. Wa marartu bi Khalidin pun sama. La tan'as ya Faiz. Kum ya Faiz. Wa masardian kum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini dia. Dalam Al-Quran, antum udah belajar tajwid kan? Ketika antum melanjutkan bacanya, gimana bacanya? Salamun qaulan. Dilanjutkan gak? Ada tanwinnya gak? Ada nun sukun tambahnya gak? Ada. Jadi nun sukun tambahnya itu dilafatkan, diucapkan ketika melanjutkan kalimat. Salamun qaulan mir rabbi. Tapi kan kalau tajwid kan salamun qaulam gitu kan, ada ilmu-ilmunya. Tapi kalau antum berhenti gimana baca? Salam. Sukun kan? Qaula. Itu maksud inda waslil kalam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi nun sukun tambahnya itu diucapkan ketika melanjutkan kalimat, tapi enggak ditulis dalam khat. Diganti dengan apa Abdul Alim? Pengulangan harokat. Ketika menulis dengan pena. Inda lopti bil qalam. Salamun, domanya ada 2. Qaulan, fathahnya ada 2. Pengulangan harokat tuh. Mir rabbir rahim, kasrahnya ada 2. Lihat, perhatikan ini. Penting ini. Wasyaklatul mukarraratu hiya tsaniyatu. Wa ammal ula fahiya li bayanil i'rabi. Penting ini, anastabilo dalam kana. Wasyaklatul mukarraratu hiya tsaniyah. Dan harokat yang terulang itu letaknya yang kedua. Jadi dhamma yang kedua itu asalnya nun sukun tambahan. Fathah yang kedua asalnya nun sukun tambahan. Kasroh yang kedua asalnya nun sukun tambahan. Ingat harokat yang kedua. Wa ammal ula fahiya li bayanil i'rabi. Dan adapun yang pertama, harokat yang pertama, maka dia untuk penjelasan i'rab. Jadi ada dhamma, 2 dhamma, dhammatain. Zahaba Zaidun, 2 dhamma, benar bukan? Dhamma yang kedua apa? Dia tanwin yang asalnya nun sukun tambahan. Adapun dhamma yang pertama yang di awal, dia untuk menjelaskan i'rab, yaitu marfu, tanda rafa dhammah. Hayya li bayanil i'rab. Wa ammal ula fa hayya li bayanil i'rab. Masyaallah. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.